5 prinsip untuk menjadi kaya menurut buku The Richest Man in Babylon. The Richest Man in Babylon karya George H. Clason menawarkan banyak pelajaran berharga tentang keuangan pribadi dan bagaimana menjadi kaya. Buku ini menyampaikan prinsip-prinsip keuangan melalui serangkaian cerita yang berlatar di kota kuno Babylon. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang diuraikan dalam buku tersebut. Mari kita bahas satu persatu untuk dapetin keseluruhan insight-nya. Prinsip yang pertama adalah mulailah dengan menyisihkan 10% dari penghasilan. Menyisihkan 10% dari penghasilan adalah salah satu prinsip utama The Richest Man in Babylon. Ini adalah langkah pertama untuk mulai membangun kekayaan. Berikut penjelasan lebih rincinya. Yang pertama, kenapa harus 10%? Ide dasarnya adalah dari semua uang yang kamu terima, kamu perlu menyisihkan 10% untuk diri sendiri. Ini seperti membayar diri sendiri dulu sebelum membayar hal-hal lain seperti tagihan, belanja, dan hiburan. Yang kedua, mulai dari kecil. Kalau 10% kelihatan banyak, kamu bisa mulai dengan jumlah yang lebih kecil dan naikkan sedikit demi sedikit sampai mencapai 10%. Yang penting kamu mulai kebiasaan untuk menabung. Yang ketiga, langsung simpan. Begitu kamu terima gaji atau pendapatan, langsung pisahkan 10%-nya. Jangan tunggu sampai akhir bulan, karena biasanya uang sudah habis untuk keperluan lain. Misalnya kalau kamu dapat gaji 5 juta, langsung sisihkan 500 ribu. Yang keempat, pisahkan di tempat yang aman. Simpan uang yang kamu sisihkan di tempat yang tidak mudah diambil, misalnya di rekening tabungan khusus atau investasi yang aman. Ini membantu kamu untuk tidak tergoda memakai uang tersebut. Yang kelima, anggap sebagai keharusan. Jadikan ini kebiasaan wajib seperti membayar tagihan listrik atau air. Pikirkan bahwa ini adalah cara untuk memastikan masa depan finansial kamu lebih aman dan stabil. Yang keenam, manfaatnya banyak. Dengan menabung 10%, kamu punya dana darurat kalau ada kebutuhan mendadak, modal untuk investasi atau simpanan untuk masa depan seperti beli rumah atau pendidikan anak. Yang ketujuh, motivasi diri. Tetap termotivasi dengan mengingat tujuan akhir kamu, misalnya kebebasan finansial atau pensiun yang nyaman. Lihat perkembangan tabungan kamu setiap bulan sebagai sebuah pencapaian. Yang kedelapan, hindari konsumsi berlebihan. Dengan menyisihkan 10%, kamu juga belajar mengendalikan keinginan belanja yang tidak perlu. Jadi, kamu lebih bijak dalam mengelola uang. Intinya, menyisihkan 10% dari penghasilan adalah cara sederhana tapi efektif untuk mulai membangun kekayaan. Ini tentang disiplin dan prioritas, memastikan kamu menyimpan uang untuk masa depan sebelum membelanjakannya untuk hal-hal yang lain. Prinsip yang kedua adalah kontrol pengeluaran. Kontrol pengeluaran itu intinya adalah mengelola uang yang kamu keluarkan supaya nggak boros dan bisa lebih bijak pakainya. Ini adalah salah satu prinsip penting dari The Richest Man in Babylon. Langsung aja kita bahas lebih rinci tentang poin ini. Yang pertama, fahami pengeluaranmu. Pertama-tama, catat semua pengeluaran kamu selama 1 bulan. Mulai dari yang besar kayak sewa rumah sampai yang kecil-kecil kayak beli kopi. Ini buat kamu tahu kemana aja uang yang kamu keluarkan. Yang kedua, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu yang harus dipenuhi supaya kamu bisa hidup, seperti makanan, tempat tinggal, dan tagihan wajib. Keinginan itu yang bikin hidup lebih menyenangkan tapi nggak harus dipenuhi, seperti beli baju baru padahal masih punya yang lama, atau makan di restoran yang mewah. Yang ketiga, buat anggaran. Setelah tahu pengeluaran, membuat anggaran bulanan. Tentukan berapa yang bisa kamu pakai untuk tiap kategori pengeluaran, kayak makan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Pastikan jumlahnya nggak lebih dari pendapatanmu. Yang keempat, potong pengeluaran yang nggak perlu. Cari tahu pengeluaran mana yang bisa dikurangi atau dihilangkan. Misalnya kalau kamu sering makan di luar, coba kurangi dan lebih sering masak di rumah. Kalau sering beli kopi di kafe, bisa coba bikin kopi sendiri. Yang kelima, cari alternatif yang lebih murah. Untuk hal-hal yang perlu kamu beli, coba cari versi yang lebih murah tapi tetap oke kualitasnya. Misalnya, belanja di pasar tradisional dibanding supermarket, atau pakai transportasi umum dibanding naik taksi. Yang keenam, pantau pengeluaran secara rutin. Setiap minggu atau bulan, cek lagi pengeluaranmu. Lihat apakah kamu masih sesuai anggaran atau ada yang meleset. Kalau ada yang meleset, cari tahu kenapa dan coba perbaiki bulan depan. Yang ketujuh, gunakan uang tunai. Kalau susah kontrol pengeluaran pakai kartu, coba pakai uang tunai. Misalnya ambil uang tunai untuk kebutuhan mingguan dan batasi diri hanya pakai itu. Ini bikin kamu lebih sadar setiap kali mengeluarkan uang. Yang kedelapan, buat dana darurat. Sisihkan sebagian dari penghasilanmu untuk dana darurat.
Ini penting biar kalau ada keperluan mendadak kamu nggak perlu utang atau ganggu tabungan yang lain. Yang kesembilan, jangan mudah tergoda diskon. Diskon bisa bikin kamu boros kalau beli barang yang sebenarnya nggak butuh. Jadi selalu tanya diri sendiri, aku beneran butuh ini atau cuma tergoda harganya yang murah aja ya? Yang ke-10, evaluasi dan adjust. Rutin evaluasi anggaran dan pengeluaranmu. Kalau ada perubahan pendapatan atau kebutuhan, sesuaikan anggaranmu. Yang penting tetap disiplin dan konsisten. Kontrol pengeluaran itu kuncinya adalah kesadaran dan disiplin. Dengan mengelola pengeluaran dengan baik, kamu bisa memastikan uangmu cukup untuk kebutuhan penting dan bisa menabung lebih banyak uang untuk masa depan. Prinsip yang ketiga adalah buatlah uang bekerja untukmu. Buatlah uang bekerja untuk kamu adalah prinsip penting dari The Richest Man in Babylon, yang berarti kamu harus membuat uang yang kamu miliki menghasilkan lebih banyak uang. Ini bisa dilakukan dengan cara berinvestasi dan mengelola uangmu dengan bijak. Mari kita bahas lebih rinci lagi tentang poin ini. Yang pertama, pahami konsep investasi. Investasi adalah cara kamu menaruh uangmu ke dalam sesuatu yang bisa menghasilkan keuntungan di masa depan. Misalnya bisa berupa saham, properti, atau bisnis. Yang kedua, mulai dari yang sederhana. Kalau kamu belum pernah investasi, mulailah dari yang sederhana dan mudah dimengerti. Misalnya reksadana atau tabungan berjangka. Ini bisa jadi langkah awal untuk belajar tanpa resiko yang besar. Yang ketiga, diversifikasi. Jangan taruh semua uangmu di satu tempat. Diversifikasi atau sebar investasi di berbagai tempat untuk mengurangi resiko. Misalnya sebagian di saham, sebagian di properti, dan sebagian lagi di reksadana. Yang keempat, pilih investasi yang sesuai dengan profil resiko. Kenali seberapa besar kamu bisa menerima resiko. Kalau kamu nggak suka resiko tinggi, pilih investasi yang lebih aman seperti obligasi atau deposito. Kalau kamu bisa terima resiko, bisa coba saham atau properti. Yang kelima, pelajari investasi yang kamu pilih. Jangan asal ikut-ikutan, pelajari dulu investasi yang mau kamu pilih. Baca buku, ikuti seminar, atau cari info dari sumber yang terpercaya. Semakin kamu paham, semakin kecil resiko untuk rugi. Yang keenam, konsisten dan sadar. Investasi butuh waktu untuk berkembang. Jangan cepat-cepat jual hanya karena harganya turun. Sabar dan konsisten adalah kunci. Tetap pantau perkembangan tapi jangan terburu-buru ambil keputusan. Yang ketujuh, reinvestasikan keuntungan. Kalau investasi kamu menghasilkan keuntungan, jangan langsung habiskan. Reinvestasikan keuntungan tersebut agar bisa tumbuh lebih besar. Misalnya kalau saham kamu naik dan dapat dividen, beli lagi saham tersebut atau saham yang lain. Yang kedelapan, manfaatkan bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang diperoleh dari bunga sebelumnya. Misalnya kamu dapat bunga dari tabungan, lalu bunga itu ditambahkan ke tabungan pokok, sehingga bunga berikutnya lebih besar. Ini bikin uang kamu tumbuh lebih cepat. Yang kesembilan, cari nasihat dari ahli. Kalau merasa bingung, gak ada salahnya minta nasihat dari ahli keuangan. Mereka bisa bantu kamu merencanakan investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kamu. Yang ke-10, jangan takut ambil langkah. Banyak orang ragu mulai investasi karena takut rugi. Tapi kalau nggak mulai, uang kamu nggak akan berkembang. Mulai dari kecil dan tambah investasi seiring waktu. Intinya, buatlah uang bekerja untuk kamu dengan cara investasi yang bijak dan terencana. Jangan hanya simpan uang di tabungan karena nilainya bisa tergerus inflasi. Dengan investasi, uangmu bisa bertambah dan kamu bisa mencapai tujuan keuanganmu lebih cepat. Prinsip yang keempat adalah lindungi kekayaan dari kerugian. Lindungi kekayaan dari kerugian itu intinya adalah menjaga agar uang yang sudah kamu kumpulkan gak hilang atau berkurang nilainya karena keputusan yang salah atau resiko yang gak terduga. Mari kita bahas poin-poinnya. Yang pertama, hindari investasi yang gak jelas. Kalau ada tawaran investasi yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan, biasanya memang begitu. Hati-hati sama investasi bodong atau skema cepat kaya. Selalu cek legalitas dan track recordnya. Yang kedua, pelajari sebelum investasi. Jangan buru-buru naruh uang di tempat yang kamu gak ngerti. Pelajari dulu tentang investasi tersebut. Baca, ikut seminar, atau tanya orang yang sudah berpengalaman. Semakin kamu paham, semakin kecil kemungkinan kamu rugi. Yang ketiga, diversifikasi investasi. Jangan taruh semua uang di satu tempat. Sebar investasi kamu ke beberapa jenis, seperti saham, obligasi, properti, dan lain-lain. Kalau salah satu investasi merugi, yang lain bisa menutupi. Yang keempat, gunakan asuransi. Asuransi adalah cara untuk melindungi diri dari kerugian besar. Misalnya asuransi kesehatan untuk biaya rumah sakit,
asuransi jiwa untuk perlindungan keluarga, atau asuransi properti untuk rumahmu. Yang kelima, miliki dana darurat. Simpan sebagian uang untuk dana darurat. Ini berguna untuk menghadapi situasi tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan medis mendesak. Idealnya punya dana darurat yang cukup untuk 3-6 bulan biaya hidup. Yang keenam, buat perencanaan keuangan. Buat rencana keuangan jangka panjang. Tentukan tujuan-tujuan keuanganmu seperti beli rumah, pendidikan anak, atau pensiun. Dengan perencanaan yang baik, kamu bisa lebih fokus dan mengurangi risiko. Yang ketujuh, pantau investasi secara berkala. Selalu cek perkembangan investasimu secara berkala. Kalau ada yang performanya buruk, evaluasi apakah perlu dipertahankan atau dijual. Jangan biarkan investasi merugi terlalu lama. Yang kedelapan, hindari hutang konsumtif. Jangan berhutang untuk hal-hal yang tidak produktif seperti belanja barang mewah atau liburan. Hutang sebaliknya digunakan untuk investasi yang bisa menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Yang kesembilan, cari nasihat dari ahli. Kalau merasa bingung atau ragu, jangan segan untuk meminta nasihat dari ahli keuangan. Mereka bisa membantu kamu membuat keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan profil risiko kamu. Yang ke-10, tetap tenang dan jangan panik. Ketika pasar investasi turun, jangan panik dan buru-buru jual semuanya. Evaluasi dulu situasinya, kadang pasar memang berfluktuasi dan akan kembali naik. Ambil keputusan dengan tenang dan bijak. Intinya, melindungi kekayaan dari kerugian adalah tentang membuat keputusan yang bijak dan berhati-hati. Jangan mudah tergoda oleh tawaran menggiurkan tanpa dasar yang jelas, dan selalu siap dengan rencana cadangan untuk menghadapi resiko yang ada. Prinsip yang terakhir adalah memiliki rumah sendiri. Memiliki rumah sendiri adalah salah satu prinsip dari The Richest Man in Babylon yang bisa membantu meningkatkan stabilitas finansial dan mengurangi pengeluaran jangka panjang. Berikut penjelasan lebih rinci tentang poin ini. Yang pertama, kenapa penting punya rumah sendiri? Punya rumah sendiri berarti kamu nggak perlu bayar sewa setiap bulan. Uang sewa yang biasanya habis begitu saja bisa dihemat atau dialihkan untuk investasi lain. Selain itu, rumah sendiri bisa jadi aset yang nilainya terus naik. Yang kedua, mulai dengan menabung untuk uang muka. Biasanya untuk beli rumah, kamu butuh uang muka yang cukup besar. Mulailah menabung secara rutin untuk DP ini. Misalnya, sisihkan sebagian dari gaji atau penghasilan lainnya setiap bulan. Yang ketiga, cari rumah yang sesuai kemampuan. Pilih rumah yang sesuai dengan kemampuan finansial kamu. Jangan terlalu memaksakan diri untuk membeli rumah yang terlalu mahal, karena nanti kamu bisa kesulitan bayar cicilan atau biaya perawatan. Yang keempat, pertimbangkan lokasi. Lokasi rumah juga penting. Pilihlah lokasi yang strategis dan punya potensi berkembang di masa depan. Ini bisa membantu nilai rumah kamu meningkat seiring waktu. Yang kelima, memanfaatkan KPR atau kredit pemilikan rumah. Kalau kamu nggak punya cukup uang untuk beli rumah tunai, manfaatkan KPR. KPR membantu kamu mencicil pembayaran rumah dalam jangka waktu yang panjang, biasanya 10-20 tahun. Yang keenam, hitung biaya tambahan. Selain harga rumah, ada biaya tambahan yang perlu dipertimbangkan seperti biaya notaris, pajak, asuransi, dan biaya perawatan. Pastikan kamu punya cukup dana untuk menutupi semua biaya ini. Yang ketujuh, persiapan dokumen lengkap. Pastikan semua dokumen lengkap dan sah, seperti sertifikat tanah, IMB atau izin mendirikan bangunan, dan dokumen lainnya. Ini untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Yang kedelapan, rencanakan pembayaran cicilan. Kalau pakai KPR, pastikan cicilan bulanannya nggak lebih dari 30% dari penghasilan bulanan kamu. Ini agar kamu tetap punya cukup uang untuk kebutuhan lain dan tetap nyaman secara finansial. 9. Lakukan inspeksi rumah. Sebelum beli, pastikan kamu melakukan inspeksi rumah. Cek kondisi bangunan, listrik, pipa air, dan lain-lain. Jangan sampai ada kerusakan besar yang bisa jadi beban di kemudian hari. Yang ke-10, pertimbangkan renovasi. Kadang rumah yang lebih murah butuh sedikit renovasi. Hitung juga biaya renovasi ini dan pastikan masih masuk dalam anggaran kamu. Renovasi kecil bisa meningkatkan nilai rumah secara signifikan. Yang ke-11, jadikan rumah sebagai investasi. Selain tempat tinggal, rumah bisa jadi investasi jangka panjang. Nilai properti cenderung naik seiring waktu. Jika suatu saat kamu butuh uang, rumah bisa dijual atau disewakan. Memiliki rumah sendiri memang butuh persiapan dan perencanaan yang matang, tapi manfaat jangka panjangnya sangat besar. Dengan punya rumah sendiri, kamu gak hanya punya tempat tinggal yang stabil, tapi juga aset yang bisa memberikan keamanan finansial di masa depan. Itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau kamu suka sama channel One Crepes ini, jangan lupa subscribe
Like, share, dan komen dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari buat bagiin tips untuk kalian. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.